Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Matematika Peminatan untuk kelas 12 IPA. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas distribusi peluang kontinu. Ibu sudah jelaskan variabel acak kontinu, distribusi peluang kontinu, serta fungsi distribusi peluang kumulatif kontinu. Nah, di mana distribusi kontinu ini nanti meliputi banyak ya. Ada distribusi yang namanya distribusi seragam, distribusi normal, distribusi T student, distribusi C kuadrat, distribusi gamma, dan distribusi eksponensial. Tapi di sini yang akan kita bahas itu hanya dua, yaitu ada distribusi normal dan distribusi T student. Nah, di sini Ibu akan jelaskan dulu satu persatu terkait dengan distribusi normal. Oke? Materinya ada di buku paket kalian ya, halaman 150. Apa sih yang dimaksud dengan distribusi normal atau konsepnya tuh seperti apa sih distribusi normal? Ya, kalian pernah belajar di matematika wajib ya, kelas 12 kalian mempelajari atau mengamati suatu data kelompok ya kan? Data kelompok itu kalian bisa mencari nilai rata-ratanya atau kalian mencari simpangan bakunya ya kan? Ya, kemudian penyajian data tersebut bisa kita tindak lanjuti menggunakan distribusi normal gitu. Atau kalau Ibu ilustrasikan begini ya, misalkan di suatu perlombaan lari maraton SMA misalnya ya, kemudian kalian buat datanya dalam bentuk data kelompok. Ya, data tersebut bisa kalian uji nih nanti atau kalian bisa amati gitu kan, kira-kira berapa pelari sih yang gagal misalnya dalam jarak 10 km atau enggak berapa pelari sih yang sukses gitu kan dalam jarak 10 km lebih gitu kan. Banyak yang bisa kalian amati, misalnya apakah hubungan antara jarak tempuh dengan berat badan gitu kan, mungkin semakin berat jarak tempuhnya semakin pendek. Nah, itu bisa kalian amati gitu menggunakan distribusi normal gitu. Sebenarnya penyajian dalam bentuk data kelompok juga bisa gitu kan, cuma akan lebih bermakna jika kalian amati menggunakan distribusi normal seperti itu. Jelas ya? Oke, jadi sebenarnya di dunia ini gitu kan, di dunia ini tuh semuanya bisa kita bandingkan, kita hubungkan, kita ramalkan ya, tentunya dengan dengan data yang akurat gitu kan, apabila semuanya juga berdistribusi normal seperti itu. Ya, biar lebih jelas lagi, dari tadi kan ngomonginnya distribusi normal, kira-kira kalau digambarkan seperti apa sih? Nah, ini gambar atau kurva dari distribusi normal ya. Oke, kalau misalkan kita lihat, ini kurvanya adalah melengkung seperti ini, dia tidak pernah menyentuh sumbu X ya, atau ini sumbu X-nya Ibu perpanjang. Nah, misalnya seperti ini adalah sumbu X-nya. Ciri-cirinya, apa sih ciri-cirinya? Grafiknya selalu berada di atas sumbu X. Jadi ini ada sumbu X, nah grafiknya itu selalu berada di atas, tidak pernah menyentuh gitu ya, hanya mendekati. Kemudian grafiknya simetris terhadap mu. Jadi kita punya rata-ratanya ada di sini. Simetris itu artinya sama besar antara kiri dan kanan. Ini adalah nilai dari mu-nya. Kemudian rata-rata, modus, dan mediannya sama. Jadi artinya ini kan nilai tengah nih ya. Nilai tengah atau mediannya itu nanti akan sama dengan modusnya atau akan sama dengan rata-ratanya. Itulah ciri-ciri dari distribusi normal. Jadi misalkan gini loh, ini kan kurvanya seperti ini ya. Dikatakan normal itu seperti apa? Misalnya kita ambil contoh tinggi badan ya, tinggi badan di suatu sekolah, tinggi badan siswa di suatu sekolah. Misalnya rentang atau interval tingginya itu dari 140 sampai 160. Jadi yang paling banyak ini atau nilai tengahnya gitu ya, misalkan yang tingginya 140 ada segini gitu kan, kemudian paling tinggi itu 160 ada segini gitu. Jadi nggak selalu yang paling tinggi itu nilainya paling banyak atau modus atau paling sering muncul, tidak selalu. Jadi dia rata gitu, baik yang nilainya atau yang tinggi badannya paling pendek gitu kan, sama yang tinggi badannya paling banyak gitu kan, atau paling tinggi, itu dia selaras atau senada gitu. Nah, ini sampai dicocokkan seperti ini. Nah, itulah yang disebut dengan distribusi normal seperti itu. Atau misalnya nilai ulangan itu nilai ulangan matematika dari Ibu ambil misalnya dari 50 sampai dengan 100. Di sini yang nilainya 50, di sini nilainya 100 gitu. Di sini nilainya 60, di sini nilainya 90 gitu. Di sini nilainya 70, di sini nilainya
80. Nah, di tengah-tengah ini si mediannya atau si rata-ratanya atau si modusnya yang paling sering munculnya kan tadi sama. Misalnya di sini yang nilainya adalah 75, seperti itu. Ya, itulah ciri-ciri daripada distribusi normal. Kemudian yang keempat, luas daerahnya 1. Jadi ini semua kalau digambarkan luas daerahnya adalah 1. Berarti kalau misalnya ini luas daerahnya 1, ya ke kiri 0,5 gitu luasnya ya. Nah, ini ke kiri luasnya adalah 0,5. Nah, yang kanan juga luasnya 0,5. Kok bisa sih sama-sama 0,5 ini? Karena dia bilang simetris. Kalau simetris itu kan artinya sama besar antara kiri dan kanan. Berarti kalau jumlahnya harus 1, maka kiri 0,5, kanan juga 0,5. Seperti itu. Oke, nama lain daripada grafiknya ini disebut juga kurva normal ya. Bisa kita sebut kurvanya normal. Karena bentuknya seperti lonceng. Nah, ini juga bisa disebut kurva lonceng. Itu. Yang terakhir ini kurva Gauss gitu. Karena ini nama seorang ilmuwan ya, gitu. Nah, inilah dia bentuk daripada kurvanya. Terus gimana sih kalau misalnya kita mau cari peluangnya? Ini dia cara menghitung peluang distribusi normalnya. Kalau kita perhatikan, misalkan kita mau menghitung peluang menggunakan distribusi normal dengan batas X1 sampai dengan X2. Berarti ini yang dicari luasnya ya. Kemarin sudah diajarin kan cara mencari luas untuk mengetahui nilai peluangnya itu bisa menggunakan integral. Nah, seperti apa ini dia? Jadi peluang dibatasi, variabel acaknya dibatasi dari X1 sampai dengan X2. Sehingga kalau diintegralkan batasnya X1 sampai dengan X2 1 per akar dari 2V dikali simpangan bakunya dikuadratkan dikali dengan E ini adalah bilangan Euler, dipangkatkan min setengah dikalikan, wah pokoknya ribet banget nih ya. Jadi ini yang memang harus kita gunakan untuk menghitung peluangnya. Tapi dipermudah, dipermudah dengan kita menstandarkan distribusi normal tersebut gitu. Jadi seperti ini. Nah, sudah Ibu tunjukkan ya. Untuk memudahkan perhitungan maka nilai X dikonversi ke dalam nilai standar Z. Jadi yang tadinya kita mencari peluang X ya menggunakan integral, maka bisa kita konversi si X ini menjadi Z. Gimana sih cara menghitung Z-nya? Nah, ini cara menghitung Z-nya adalah dengan cara X dikurang mu dibagi sigma. Kemudian X-nya itu apa? X-nya itu nanti nilai variabel acaknya. Mu-nya itu adalah rata-rata dan ini to ya ini ya simpangan baku. Setelah dikonversi ya menjadi standar gitu kan, kurvanya berubah. Kurvanya tetap tapi di sini diubah mu-nya sama dengan 0 gitu kan. Atau rata-ratanya 0, kemudian ini simpangan bakunya adalah 1. Sehingga rumus yang tadi kalau kita masukkan mu-nya 0, simpangan bakunya 1, nah terbentuklah ini gitu. Nah, terus gimana? Jadi untuk menghitung peluangnya atau luas daerahnya ini kita tidak perlu lagi menggunakan integral, kita hanya perlu menggunakan Z ini. Nah, cara mencari Z-nya, besaran distribusi peluang normal standar dapat dilihat pada tabel distribusi Z. Jadi setelah kita dapat nilai Z-nya, nanti bisa kita hitung bukan dihitung ya, setelah kita hitung nilai Z-nya, nanti luasnya itu, luas dari daerah yang kita inginkan atau peluang yang kita inginkan itu sudah tertera pada tabel distribusi Z ini. Jadi dipermudah, tidak perlu lagi kita hitung, kita hanya tinggal melihat tabelnya. Nah, tabelnya ini ada di buku paket kalian, nanti Ibu perlihatkan ya. Ini dia bentuk tabelnya, ada di buku paket kalian halaman 183. Jadi tabel ini sangat mudah sekali cara membacanya. Kalian tidak perlu menghitung menggunakan integral, kalian langsung tahu luasnya. Nah, perlu kalian lihat di sini tabel distribusi normal daerah 0 sampai Z. Artinya tabel ini membaca luas daerah dari 0 sampai Z. Misalnya Z kamu itu adalah 1,13. Artinya ini yang ditanyakan adalah luas yang berada di daerah antara mulai dari 0 sampai dengan 1,13 seperti itu. Misalkan ini ya 1,13-nya, berarti luas ini yang ditanyakan. Berapa sih luasnya? Biasanya kan hitung pakai integral dengan batas dari 0 sampai 1,13 misal ya. Nah, ini tinggal kita lihat aja 1,13. Gimana sih cara membacanya? Di sini ada 1,1 ya, berarti 1,1 mana ini ya? 1,1 dan belakangnya berapa? 3 ini dia. Nah, hubungkan aja. Nah, mana? Di sini ya, berapa nih?
0, ya berarti luasnya atau peluangnya adalah 0,3708. Jadi yang dimaksud untuk membaca tabel Z ini, tabel ini terhitung mulai dari luas yang dimulai dari 0 sampai Z-nya. Z-nya tergantung berapa pada soalnya. Begitu. Jelas ya? Itu cara membacanya. Nah, kita langsung aja ke contoh soalnya. Contoh soalnya di sini tentukan luas daerah dari. Yang pertama Ibu buat luas di antara 0 sampai dengan 1,27. Ibu pengen tunjukkan dulu gambarnya berarti ya. Ini jawabannya. Kita ambil dulu gambarnya supaya kalian terbayang gitu kan ya. Nah, ini anggaplah kurva normalnya dengan benar. Oke, dimulai dari 0. Tadi kan mu-nya 0 itu dimulai dari sini ya. 0 sampai dengan 1,27. Misalkan 1,27 di sini. Ini seperti biasa, kiri itu negatif gitu. Kemudian berarti yang kita cari luasnya mana? Ini dia luasnya. Oke, tinggal dicari aja 1,27. 1,27 berarti di tabel mana nih? 1,27 berarti 1,2. Kita ambil 1,2 ini ya. Nah, ini sorry, nggak kelihatan ya. 1,2 ini. Nah, 7-nya mana? 7. Oke, 7 di sini. Ya, berarti ini dia. Maka peluangnya adalah 0, ya. Jadi peluang dari, kita sesuaikan dengan soal ya. Maaf ini agak ribet. Peluang dengan batas 0 sampai dengan Z sampai dengan 1,27 itu adalah 0,3980. Udah segampang itu, guys. Ya. Oke, yang B misalkan. Yang B apa soalnya? Batasnya Z lebih dari 1,27. Oke, kalau kita lihat di sini, nah gambarnya seperti ini. Ini 0. Nah, berarti 1,27 itu kan tadi di sini ya. Oke, lebih dari 1,27 berarti kemana arahnya? Ya, ke kanan. Itu Bu ambil spidolnya dulu. Ke kanan. Bisa nggak Bu ini dicari di tabel luasnya? Nggak bisa, karena yang bisa dicari di tabel itu yang luasnya dari 0 ke 1,27. Kita kan udah tahu nih tadi luas dari 1,27. Berarti bisa kita ambil begini. Oh, maka peluang dari Z yang lebih dari 1,27 itu sama saja. Ini total keseluruhan berapa sih tadi? Sebelah kiri itu 0,5. Ya, berarti sama aja dengan 0,5 dikurang dengan peluang yang dimulai dari 0 sampai dengan 1,27. Ya enggak? Lihat, yang arsiran biru ini otomatis sama aja dengan 0,5 dikurang dari luas ini ke sini. Tadi luas ini ke sini tuh berapa? Ya, luas dari 0 sampai dengan 1,27. Udah berarti 0,5 dikurang peluang dari 0 ke 1,27. Tadi kan ini ya. Ya, berapa? 0,3980. Nah, hasilnya nanti bisa kalian hitung ya. Gitu. Bisa? Oke, coba yang C. Yang C ini diminta luasnya di antara min 0,7 sampai dengan 1,27. Ibu gambarkan dulu. Min. Oke, min itu di sebelah kiri ya. Min 0,7. Nah, di sini kan tadi sumbu simetrisnya sampai dengan 1,27. Berarti daerah yang arsir yang mana sih? Ini tadi 0 ya. Ini daerah arsirnya. Oke, terus gimana kalau dia negatif Bu? Kan di tabelnya cuma ada positif, nggak masalah. Ya, kalau luas itu kan selalu positif ya. Jadi kalau nanti nilai dia negatif, tetap aja cari yang di tabelnya yang positif. Berarti kalau sesuai pertanyaan ini, pertanyaannya adalah peluang di mana daerah Z-nya dimulai dari min 0,7 sampai dengan 1,27. Ini artinya sama saja dengan peluang dari 0 sampai dengan 0,7 ya, atau boleh Ibu buat dari min 0,7 sampai dengan 0 ditambah peluang dari 0 sampai dengan peluang dari 0 sampai dengan 1,27. Ingat, yang bisa dilihat di tabel atau dicari di tabel itu yang peluangnya atau nilainya dimulai dari 0 sampai dengan sekian. Kalau ada di akhir seperti ini nggak bisa. Oke, bisa. Berarti gimana? Ini boleh dibalikkan. Tadi kata Ibu yang bisa dicari di tabel yang dari 0 ya. Ini tinggal dibalik aja. Kalau diubah ke positif kan ini jadi 0 kurang dari Z kurang dari 0,7. Jadi kalau dia nilai negatif sama aja ya kalau dia ada di sebelah sini. Gitu. Diubah aja ke positif. Udah tinggal dicari deh. Kalau ini gimana carinya? 0,7, lihat di sini. 0,7. 0,7. Cuma 0,7 doang, belakangnya nggak ada. Ya berarti ini
pasangannya 0. Nah ini dia 0,2580. Ini nilai 0,2580. Ditambah tadi peluang dari 0 sampai Z udah dihitung kan ya, 0,3980 gitu. Udah tinggal dihasilkan berapa hasilnya, dijumlah. Oke, lanjut Ibu ajarkan lagi cara membacanya. Di sini peluangnya Z kurang dari 127. Oke, peluangnya Ibu gambar dulu ya yang dimaksud dari distribusi normalnya. Di sini 0, tadi 1,27 di sini. Kurang dari 1,27 berarti kemana? Ke kiri. Oh, berarti ke sini. Enggak dong, terus ke sini. Oke. Berarti ada yang bisa menyimpulkan? Ya, maka peluang dari Z kurang dari 1,27 itu sama saja dengan 0,5 ditambah. Kok 0,5 Bu? Iya jelas. Ini ke sini itu aja udah jelas nilainya 0,5 berdasarkan teori yang tadi kan ya. Ya setengahnya itu nih. Setengah daripada kurvanya itu 0,5. Berarti ini udah dapat 0,5 gitu. Ditambah ini ke sini tuh berapa? Ya udah tinggal dihitung aja. Ini tuh adalah peluang dari 0 sampai dengan 1,27. Tadi udah dihitung kan peluang dari 0 sampai dengan 1,27 itu 0,3980. Jadi kurang lebih ciri-cirinya ada 4. Ada yang dimulai dari 0 sampai Z, ada yang Z-nya lebih besar, ada yang di antara seperti ini berarti tinggal dijumlah, ada yang ke kiri keseluruhan gitu. Ya nanti ini bisa dihasilkan berapa ya. Nah itu cara menghitung luas atau peluang dari distribusi normal. Oke, kita ke contoh soal ceritanya aja kali ya. Ini dia contohnya, gue bacakan ya. Tahan hidup rata-rata suatu baterai merek X adalah 300 jam dengan standar deviasi adalah 35 jam. Bila distribusi tahan hidup batu baterai tersebut mempunyai distribusi normal, nah ini jelas ya, dia distribusi normal. Kita nggak bisa hitung menggunakan Z tadi kalau dia tidak ada keterangan ini. Yang diminta adalah tentukan persentase batu baterai itu tahan hidup 225 jam. Kurang dari 225 jam, dan persentase batu baterai merek X itu tahan hidupnya lebih dari 350. Umumnya dia tahan hidup 300 jam. Pertanyaannya kalau misalkan kurang dari 225 jam berapa persentasenya? Kalau lebih dari 350 jam berapa persentasenya? Seperti itu. Oke, kalau tadi contoh yang sebelumnya itu bentuknya sudah berupa Z ya. Jadi kita tidak menggunakan rumus ini gitu, karena Z-nya udah ada kan. Kalau ini yang diketahuinya adalah X-nya, makanya si X ini harus kita konversi ke Z gitu. Nah keterangannya sudah diketahui nih apa? Di situ diketahui rata-rata baterainya hidup itu adalah 300 ya. Langsung Ibu tulis keterangannya ya. Berarti ini mu-nya adalah 300, kemudian standar deviasinya adalah 35 jam. Kemudian kita ke pertanyaan yang pertama, persentase baterai itu hidup variabel acaknya berarti si X-nya ini ya, kurang dari 225. Berarti dia mau tanyakan peluang di mana batu baterainya itu hidupnya kurang dari 225 jam. Gitu. Ini X-nya ya. Oke, nanti kita konversi nih X-nya, kita konversi ke rumus Z. Apa Z itu rumusnya? Rumusnya adalah X dikurang mu dibagi dengan simpangan baku. X-nya berapa? X-nya adalah 225 dikurang mu-nya 300 dibagi dengan 35. 225 dikurang 300 berarti min 75 dibagi dengan 35. Berarti berapa? Min 2,14. Inilah Z-nya. Berarti setelah dikonversi dia tanyakan peluang Z kurang dari min 2,14 gitu. Oke, biar lebih jelas boleh kalian gambarkan gitu ya. Jadi supaya lebih jelas boleh kalian gambarkan. Kalau digambarkan begini kan ya, ini kita gambarnya asal aja. Oke, negatif. Berarti di sini kan ya, negatif 2,14. Itu kemana sih? Ke sebelah kiri karena kurang dari. Berarti ini ya. Sedangkan di sini adalah nolnya. Berarti kita tahu dong yang ada di tabel itu yang nilainya 0 dari 2,14. Berarti yang ada di tabel itu nilai ini. Sedangkan yang mau kita cari yang di arah sini ini ya. Berarti kalau kita mau cari ini, Ibu tuliskan rumusnya. Berarti kalau kita mau cari peluang Z kurang dari min 2,14, ini sama saja dengan 0,5
Ini 0,5 itu nilai ini keseluruhan, iya. Dikurang dengan peluang dari 0 ke min 2,14 dari min 2,14 ke 0. Ya enggak? Ya kan? Kalau kita mau cari yang arsiran biru ini otomatis 0,5 dikurang peluang Z dari 0 ke 2,14. Berarti 0,5 dikurang peluang, ini dibenerin aja, dari 0 ke Z. Karena di tabel itu ada yang positif kan, 2,14 gitu. Udah tinggal lihat di tabel, mana tabel dari 0 sampai dengan 2,14. 2,1 ini, sorry kelihatan nggak? 2,14, empatnya itu di sini ya. Nah, hubungkan 2,14 berarti berapa? 0,4838. Oke. 0,48, iya 0,4838. Udah tinggal dikurangkan aja, berarti hasilnya adalah 0,0162 itu. Ini kalau dia tanya peluangnya, yang ditanyakan adalah persentasenya. Ya udah tinggal dikalikan aja 100 ya kan? 0,0162 dikali 100 gitu, 100% kan? Ya berarti 1,62%. Berarti bisa kita simpulkan apa pertanyaannya? Persentase batu baterai merek X itu tahan hidupnya kurang dari 225 jam adalah 1,62% gitu. Dibuat kesimpulannya ya. Itu jadi jadi persentase batu baterai merek X itu tahan hidupnya kurang dari 225 jam adalah 1,62% gitu. Jelas? Oke, kita ke pertanyaan yang kedua. Ya, yang kedua yang diminta itu apa? Yang diminta adalah persentase batu baterai yang tahan hidupnya lebih dari 350. Berarti peluang X-nya dia mau lebih dari 350 ya. Maka Z-nya kalau kita ambil rumusnya ini X dikurang mu, X-nya 350 dikurang mu, mu-nya adalah 300 dibagi 35. Berarti 50 dibagi 35, hasilnya adalah 1,43. Nah, berarti Z-nya adalah 1,43. Nah, yang dia mau apa? Yang dia mau itu adalah peluang Z berarti lebih dari 1,43 gitu. Digambar biar jelas. Oke, digambarkan biar jelas. Nah, ini 0, berarti 1,43 di sini kan? Nah, ini Ibu arsir ke kanan gitu. Oke, nah ke kanan. Berarti gimana? Oh, ini kan nilainya ke sini itu adalah 0,5. Iya, berarti peluang Z lebih dari 1,43 sama dengan 0,5 dikurang, ya enggak? 0,5 dikurang berapa? Ya, 0,5 dikurang ini dari 0 ke 1,4 ya. Peluang 0 sampai dengan 1,43 gitu. Berarti 0,5 dikurang ini. Nah, siap-siap tabelnya. Oke, 1,4 dengan 3. 1,4 di sini 1,4 ya. Oke, dengan 3. Berarti ini ya 0,4082. Nah, tinggal dikurang 0,5 dikurang 0,4082. Gitu. Bisa ya? Maaf, 1,43 ini ya, 1,43 ini ya 0,4236. 0,4236. Oke, tinggal dihitung hasilnya berapa, kemudian dikalikan 100%. Berarti persentasenya, nah dari hasil ini kalian kali 100% gitu. Itulah kesimpulannya. Nanti bisa kalian lengkapi ya. Ini adalah pertanyaan yang B. Sekian penjelasan dari Ibu, mudah-mudahan bermanfaat.
kalian bisa ulang kembali penjelasan dari Ibu tadi, atau mungkin kalian bisa lihat video Ibu sebelumnya. Ya, Ibu pernah menjelaskan beberapa contoh soal terkait dengan distribusi normal. Nah, untuk referensi lebih banyaknya bisa kalian lihat, atau kalian juga bisa cari video-video lainnya dari sumber lainnya juga. Mungkin mohon undur diri apabila ada kesalahan, minta untuk dimaafkan apabila ada koreksi atau ada salah pengucapan. Mohon dimaafkan juga, bisa sampaikan juga ke Ibu apabila ada salah hitung ya atau salah tulis gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.